warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Landari dengan NIM 200-216. Saya mahasiswa dari Prodi Kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Mandiri Poso. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi persyaratan mengenai tugas promosi kesehatan atau disebut dengan Promkes. Di sini saya akan menyampaikan informasi mengenai ASI eksklusif. Bunda tahu tidak sih apa itu ASI eksklusif? Apa yang maksud dengan ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan secara langsung kepada bayi dari bayi umur 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan asupan makanan tambahan lainnya. Mengapa? Karena kandungan yang ada di dalam ASI eksklusif sudah lengkap ya Bunda. Karena di dalam ASI eksklusif itu sendiri kaya akan lemak, kaya akan bodi, antivirus, dan kaya akan DH dan AHA. Juga yaitu protein yang berfungsi untuk mencerdaskan otak. Nah, ASI juga bermacam-macam ya Bunda. Jadi ASI yang pertama keluar ada namanya kolostrum. Kolostrum adalah air susu ibu yang keluar pada saat hari pertama ibu menyusui bayi, yaitu pada saat ibu pertama kali melahirkan. Air susu yang pertama warnanya kekuning-kuningan disebut dengan kolostrum ya Bunda. Jadi kolostrum itu sangat penting untuk bayi karena mengandung protein yang tinggi ya Bunda, mengandung lemak yang dibutuhkan pada saat itu Bunda ya. Jadi jangan dibuang ya Bunda. Kolostrum yang walaupun memang warnanya kekuning-kuningan, kental, tapi sangat bagus untuk bayi, untuk pertumbuhan otak juga Bunda ya. Nah, kolostrum itu juga mengandung imunoglobin. Apa sih imunoglobin itu? Imunoglobin adalah imunitas yang ada di dalam tubuh bayi pada saat ibu memberikan ASI. Jadi, ketika Bunda memberikan kolostrum kepada si bayi, maka bayi akan mendapatkan pertahan tubuh. Jadi, bayi tidak mudah terkena infeksi ya Bunda. Jadi, macam-macam ASI yang kedua adalah air susu pada masa peralihan. Air susu pada masa peralihan adalah air susu yang keluar setelah 4 hari Bunda menyusui sampai 10 hari ke depannya. Apa sih air susu masa peralihan itu? Air susu masa peralihan adalah air susu yang kaya akan protein dan karbohidrat. Jadi, kandungan pada ASI akan mengikuti terhadap kebutuhan si bayinya. Menyusui kandungannya pada ASI pun makin bertambah. Jadi, makin lama Bunda menyusui, kandungan pada ASI sangat bagus. Jadi Bunda tidak perlu khawatir kebutuhan bayi tidak terpenuhi ya Bunda, walaupun Bunda memberikan ASI saja. Mengapa bayi tidak perlu diberikan ASI formula, susu formula? Karena yang pertama, susu formula tidak mengandung antibodi Bunda ya. Karena yang ada kedua, ketika susu formula tidak dipersiapkan dengan baik dan benar, maka alat seperti dot, seperti botol susunya, apabila tidak disterilkan, itu akan menyebabkan infeksi pada bayinya Bunda. Bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh si bayi. Nah, keunggulan ASI dan susu formula, sumber gizi sempurna. Kenapa? Karena di dalam ASI sudah mengandung semua unsur atau zat yang dibutuhkan oleh si bayi, yang tidak ada di dalam susu formula. Contohnya seperti AHA dan DH yang berguna untuk mencerdaskan otak si bayi. Sedangkan di susu formula, dia tidak semua zat gizi yang dibutuhkan pada bayi ada pada susu formula ya Bunda. Nah, keunggulan yang kedua, mudah dicerna. Mengapa? Karena pembentukan pada bayi baru sempurna setelah 5 bulan. Jadi sebelum 5 bulan disarankan untuk hanya diberikan ASI saja.
kepada bayi ya Bunda. Nah, kepada susu formula sulit dicerna karena pencernaan Bunda yang membuat ginjal bayi bekerja dari seharusnya. Selain banyak manfaat untuk bayi, ASI juga bermanfaat untuk bundanya. Yang pertama adalah mencegah terjadinya pendarahan. Kenapa? Karena perangsangan kepada payudara ibu yang akhirnya menghasilkan oksigen akan diteruskan ke otot dan hipofis. Nah, oksitosin ini membantu untuk mengkonstruksikan kandungan ya Bunda, jadi mencegah pendarahan pasca melahirkan. Yang kedua, mengurangi risiko yang namanya anemia. Jadi apabila Bunda menyusui, maka hormon untuk Bunda menstruasi akan tertunda. Nah, karena tidak haid dan berkurangnya pendarahan. Yang ketiga, mengurangi risiko kanker ovarium dan pembengkakan yang namanya pembengkakan payudara. Karena kadar hormon estrogen dan progesteron yang rendah tidak tinggi, maka tidak akan memicu yang namanya kanker ovarium dan kanker payudara. Nah, yang keempat, metode KB alami. Kenapa disebut dengan KB alami? Karena hormon ovulasi dari itu merupakan salah satu metode kontrasepsi sementara atau KB alami. Yang kelima, mempercepat ikatan antara ibu dengan si bayi. Praktis karena ASI selalu ada tanpa perlu dibeli lagi. Dan hemat biaya juga ya Bunda, karena Bunda dan keluarga tidak perlu mengeluarkan yang namanya biaya untuk membeli ASI formula. Jangan lewatkan ASI eksklusif, tidak ada alasan apapun untuk tidak memberikan ASI eksklusif ya Bunda. Ya, sekian mengenai informasi ASI eksklusif.